Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin membahas yaitu berita ya terkena pestisida ya, kasus-kasus di dunia yang dia terpapar pestisida dan juga resistennya pada hama dan penyakit di dunia pertanian. Nah, ini adalah sebagai contoh, Bapak Ibu. Jadi ini ya, saya baca berita di sini, ternyata banyak sekali kejadian yang dimana negara-negara sebelah ya, ada Uzbekistan, India, itu masih bekerja ya, bercampur dengan pestisida. Maksudnya masih belum se-aware itu ya terhadap pestisida. Nah, di sini saya bisa lihat beritanya dari jurnal yang saya dapat. Jadi banyak skenario ya. Jadi anak kecil ya ini mengikuti orang tuanya untuk melakukan penyemprotan gitu ya. Jadi banyak anak-anak ya terkena kontak langsung dengan pestisida kayak gitu. Jadi ini termasuk ya sangat disayangkan ya, seperti itu. Kemudian dia tidak mencuci atau apa ya, dia langsung pergi ke sekolah dan lain. Jadi hidup berdampingan dengan pestisida. Kita bisa lihat contoh lain. Nah, ini pada tahun 2003 ini analisis total ada hampir 900 anak kecil di India dia terkena pesticide. Ya, this intensive cotton production and combined result ya, agricultural pest ya. Jadi banyak sekali anak-anak ini terpapar pestisida sehingga ini efeknya mungkin akan terkena ini mental ability-nya, memorinya, konsentrasinya terganggu, skill balance dan lain-lain ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu contoh berita lain yang cukup ya sangat disayangkan ya. Jadi ada ini anak kecil ya, laki-laki, dia membantu orang tuanya yaitu membersihkan gulma ya di lahan seperti itu. Kemudian anak kecil ini dia merasa haus, kemudian dia berlari ke rumah. Nah, di jalan dia menemukan ini botol ya, kontainer empty container, found empty container ya, menemukan botol kosong. Nah, botol kosong ini digunakan untuk mengambil up some water from a dill. Ini di bagian sungai ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia menemukan botol kosong, kemudian dia mengambil air menggunakan botol tersebut. Nah, kemudian dia tidak kembali ke rumah dan the village search found. Nah, ini jadi orang-orang pedesaan dia mencari. Nah, akhirnya ditemukan ini tubuh dari dia menemukan ya body di samping tadi botol. Jadi menemukan tubuh yang tergeletak ya di samping botol kosong tadi dari endosulfan nanti botol digunakan untuk istirahat. Jadi sangat miris. Jadi intinya anak kecil tadi itu dia menggunakan botol kosong bekas pestisida dan ditemukan ya ini meninggal di dekat botol tersebut. Nah, ini adalah berita ya, kasihan sekali ya. Jadi mungkin edukasinya juga bisa dibilang kurang sehingga hal seperti ini bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi cukup sangat disayangkan ya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu mempunyai anak harus dijaga betul-betul. Nah, kemudian dalam aplikasi pun kita harus memperhatikan ini APD-nya ya. Nah, ini masih terbuka seperti ini. Jangan sering-sering seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian bahan aktif, jadi Indonesia sempat melarang ya ini berbagai bahan aktif pestisida. Ini di tahun 2011 banyak sekali ya, saya hanya mengambil beberapa contoh aja.
Ini sebagai referensi Bapak Ibu juga, nanti ketika ada bahan aktif ini muncul di merek, ya Bapak Ibu bisa menghindarkan ya, tidak menggunakannya lagi. Karena ini bisa berpotensi bisa cepat merusak kita manusia. Misalnya saya melihat yang cukup ini mencolok, ada senyawa merkuri. Nah, merkuri ini juga masuk, arsen, merkuri ini masuk ke dalam pestisida. Bahkan di bagian skincare tertentu ya, dia menggunakan merkuri itu juga ada. Jadi harus hati-hati bahan aktif pestisida. Dampak lain ya, penggunaan pestisida yang berlebih menimbulkan dampak negatif lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu dampak penggunaan pestisida berlebih, timbulnya resistensi OPT terhadap pestisida yang memaksa petani harus mengeluarkan pengendalian lebih tinggi. Kondisi ini secara ekonomi akan menimbulkan beban bagi masyarakat. Ya, karena biaya juga ya. Seperti itu. Kemudian ini contoh lain, petani akan meningkatkan dosis dan frekuensi jika pestisida yang digunakan tidak mampu membunuh OPT. Jadi ini sering kali kita temukan ya Bapak Ibu. Kita sering melihat petani dia meningkatkan dosis. Wah, ini kalau kemarin nggak mati, udah kita tingkatkan aja biar mati ya. Itulah justru akan menimbulkan tadi resistensi pada hama. Sehingga ketika kita ingin melakukan aplikasi dengan merek yang lain, bisa jadi dia resistensi juga kayak gitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Bila senyawa baru itu mempunyai mekanisme resistensi yang sama atau mendekatkan ini mampu sebabkan sangat mampu mempertahankan. Ini resistensi ya, masuk ke mekanisme resistensi. Ini ketika kita aplikasi Bapak Ibu, aplikasi di tanaman, tapi efeknya bisa kemana-mana, bisa ke tanah, nanti terbawa air sehingga masuk ke laut, perairan. Nah, ikannya kita makan, ikannya kita panen, kita pancing, nah kena kita juga kayak gitu. Kalau dia penguapan ya, nanti penguapan sampai ke udara, kemudian udara terbawa kemana-mana, ya itu tadi bisa terpapar juga kita. Makanya ketika ada petani yang dia melakukan penyemprotan pestisida terus menerus, biasanya itu kecium Bapak Ibu, dari jauh itu kecium, oh ini Bapak ini sering nyemprot pestisida, oh ini Bapak ini pestisidanya merek ini, itu biasanya kecium. Jadi cukup mencolok ya. Kita masuk ke resistensi pestisida. Kenapa bisa terjadi resistensi? Ya, tadi sebagian sudah saya jelaskan. Kita coba ini lihat-lihat di sini. Resisten. Bagaimana itu bisa terjadi gitu kan? Insek, fungi, herbi ya, semuanya bisa terjadi resisten. Bagaimana resisten itu bekerja? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Saya sudah mengibaratkan ada ulat ya. Ulat ini jenisnya sama, tapi ini warnanya beda karena yang warna ini adalah resisten, kemudian yang hijau ini dia tidak resisten, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, kenapa kok dia bisa resisten? Yang pertama, ya, kita melakukan ini penyemprotan ya pada banyak sekali ulat, misalnya kayak gitu. Setelah kita semprotnya, pesticide will kill the majority of the green worm. Jadi banyak ulat dia mati. Misalnya pada yang ini tertentu mati, tapi there may be some part of the population that's not affected with the chemical. Jadi ada beberapa kasus yang dia tidak efektif dengan kimia tersebut. Mungkin terkena sedikit, nah itu bisa jadi, atau mungkin bahkan nggak terkena sama sekali. Nah, itu bisa mempengaruhi yang namanya mutasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini let's say genetiknya berubah, jadi dia bisa survive the pesticide application, jadi dia bisa survive. Jadi tadi ulat tadi tetap keep eating ya,
keep on eating the corn plant and can eat much because the competition is not dead. Jadi ada hama yang dia tidak memakan, yaitu dia bisa bertahan, atau mungkin makan dalam jumlah sedikit dia bisa memakan, kayak gitu. Ini penjelasan yang lain ya, intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini faktor-faktor yang lain. Nah, awalnya ya kita misalnya menggunakan pestisida A, berhasil semua, mati semua. Nah, kemudian ada beberapa hama yang dia tidak terkena. Nah, berarti kan belum mati, gitu kan, karena tidak seluruhnya terkena. Nah, mungkin yang awalnya yang dia tidak terkena ini ya akan mati. Tapi yang awalnya yang dia terkena pestisida dia akan musnah. Tapi yang dia tidak terkena pestisida dia akan bertahan, kemudian dia berkembang biak gitu ya. Nah, akan menjadi banyak lagi. Kemudian kasus lain, misalnya ini yang tadinya dia nggak resisten, nih not resisten, kemudian ada resisten, dia melakukan perkawinan Bapak Ibu. Nah, hasilnya bisa jadi non resisten kawin dengan resisten, ya dia akan bisa jadi resisten dan bisa jadi non resisten. Nah, inilah yang terjadi di lapang ya Bapak Ibu, kayak gitu. Kalau dalam ini tanaman juga sama, dalam gulma ya ada biotype yang resisten dan nggak resisten gitu. Jadi dalam jangka waktu tertentu mereka bisa bertahan, mungkin karena dia cuma terpapar sedikit, akhirnya dia bisa beradaptasi. Ini contohnya ketika kita ingin melihat lebih dalam, kita bisa melihat pada bagian asam aminonya. Awalnya kan seperti ini. Nah, ini aktivitasnya, resistennya. Jadi dia tidak resisten pertama dengan kondisi asam amino yang seperti ini ya. Ketika adanya terpapar ya dalam jumlah sedikit atau kondisi tertentu yang membuat dia bisa bertahan terhadap pestisida. Nah, ini dia akan bermutasi. Jadi ada asam amino ya, penyusun tubuh dia itu dia bermutasi genetik. Nah, perubahan inilah yang akan membuat dia menjadi resisten. Jadi perubahan kecil bisa akan berdampak menjadi besar. Nah, itulah yang dinamakan resisten. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi cukup berhati-hati. Kemudian ini pada bagian saraf Bapak Ibu ya. Saraf di sini, nah pestisida itu kan dia menghambat, mengacaukan lah sistem saraf dengan menghambat ini organofosfat, misalnya karbama dia menghambat bagian sini. Tapi ketika resisten maka senyawa dari organofosfat ini tidak lagi cocok dengan ini bagian dari saraf patogennya, hamanya, sehingga ketika kita semprotkan ya mereka tidak akan bereaksi apapun karena udah nggak cocok lagi, karena dia udah bermutasi kayak gitu. Nih contohnya seperti ini. Jadi ini ilustrasinya, yang B adalah ilustrasi, kemudian yang A ini sebenarnya gambar aslinya seperti itu. Jadi ketika pestisida masih aktif, dia akan bisa menyatu seperti ini. Artinya ada kecocokan. Di sini dia bisa menghalau kayak gitu. Senyawa ini dia bisa menghalau. Nah, tapi ketika dia udah resisten, maka akan ada perubahan di sini. Kayak gitu. Adanya perubahan-perubahan enzim yang tidak cocok lagi dengan struktur dari kimia patogen atau hama, sehingga dia tidak bisa masang lagi seperti itu. Kayak misalnya kunci ya, kunci dengan gembok. Jadi ketika masih normal ya kuncinya bisa masuk ke dalam gembok, tapi ketika adanya perubahan gemboknya udah nggak bisa dimasukin kunci lagi. Jadi strukturnya seperti itu, sehingga ya tanam ini hama ini dia udah nggak apa-apa, resisten. Jadi kayak gitu. Baik Bapak Ibu, demikian ini part 1 ya tentang resisten. Nanti di part 2 saya akan menjelaskan lagi tentang resisten.
Terima kasih, demikian video dari saya. Sampai jumpa.